Saya bilang mobil tuh terasa berat. Gitu. Udah biarin. Malam katanya sama ya mungkin kayak haji ustadz gitulah. Iya. Dia pingin ikut. Ternyata yang ikut itu kakeknya, neneknya sama ibunya. Yang ikut arwahnya iya itu. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Channel yang menayangkan kisah-kisah misteri yang berada di sekitar kita dan dialami oleh teman-teman terdekat kita. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau datang jauh dari ujung selatan Pangandaran. Terima kasih mungkin atas waktunya, akan sempat menceritakan kisah-kisahnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, mengklik video ini, serta yang sudah subscribe juga. Tapi yang belum, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Biar tidak panjang lebar, kita langsung saja perkenalkan. Kalau saya sih manggilnya Hendrik. Sehat, A? Alhamdulillah sehat. Dari jauh nih, dari Pangandaran atau ujung Pangandaran, Cimerak. Bagaimana kisahnya kita dengarkan dan saksikan. Boleh diperkenalkan dulu lah biar kita kenal sobat semuanya. Terima kasih. Silakan. Nama saya Henry. Asal dari Makidulan. Kawasan pantai Pangandaran. Paling ujung. Ya mungkin pekerjaan saat ini dari mulai 2004 saya pegang kemudi ambulan. Sekarang masih tetap dan ya beginilah nasib dan penderitaan. 2004 berarti sudah 16 tahun ya? 16-17. Kena lanjut. Mungkin sekilas sedikit yang pernah dialami ya, dari mulai 2004 sampai 2021. Cerita mungkin kronologis seperti itulah kehidupan di belakang kemudi ambulan. Kejadian awal mula dari tahun 2007. Nah, tahun itu habis tsunami kalau nggak salah. Ya. Tsunami Pangandaran tahun 2006. Memasuki 2007. Sedikit ada hal yang ganjil ya. Iya, seperti itulah. Pertamanya mungkin kejadian biasa. Cuma pas jam 12:30 malam saya pulang dari pantai habis penyisiran terakhir. Penyisiran ya puing-puing ya, sama tim yang lain dari instansi lain. Itu semua yang udah masuk ke kubur kayak keluar semua tuh. Suara nangis, iya, suara jeritan, teriakan dan lain sebagainya itu keluar. Oh berarti ini cerita lagi pas tsunami 2006 ya. Pasca tsunami. Pasca tsunami 2006 kan pas penutupan itu ada penyisiran akhir. Ya. Nah, sampai jam 2:30 kalau nggak salah. Kejadian itu 12:30 jam 1 lah. Malam berarti itu. Malam. Malam. Semua itu keluar. Suara yang jerita dan lain sebagainya itu dia keluar. Pas terakhir
mau sampai titik terakhir penyisiran itu ada anak mungkin di bawah 1 tahun lah. Saya nemu sama dari Kodim ya. Polres, terus satu tim dokter. Ada anak kecil itu mungkin udah 3 hari ya, 3 hari keempat, 3 hari malam keempat itu. Muka, badan semua itu udah membiru. Dan anehnya itu puing bangunan dia tertahan sama kayu. Bayi itu di bawah puing itu. Puing, betul tersangga puing-puingnya. Tersangga. Kita ambil, semua tim ambil. Saya langsung bawa ke Bandung. Sadikin waktu itu. Sadikin saya sama perawat 1, bidan 1 dari didampingi sama Kodim Polres. 1 ambulan berarti jumlah 5 orang sama driver. Dari keamanan 2, dari tim kesehatan 3, sama driver 1 ya. Itu saya pakai mobil nggak pakai pintu tengah, nggak ada itu. Mobil udah rusak. Saya oper di Banjar, pakai mobil Banjar, saya pulang lagi sana. Itu semua berat itu, kendaraan berat, kayak banyak penumpang itu. Padahal ambulan. Kita pulang berlima lagi. Ya. Berarti yang tadi yang si bayinya itu dioper di Banjar, bawa ke lanjut ke Bandung. Berarti kita pulang lagi ke Pangandaran dengan kondisi ya mobil saat itu kan instruksi dari pusat, dari provinsi sama kabupaten, jangan lihat kondisi mobil, yang penting ada korban ambil. Walaupun jalan sempit kayak gimana jangan hiraukan. Mobil bisa jalan, ambil aja. Keputusan seperti itu. Pas ternyata sampai tempat lagi ke daerah pantai Madasari. Kejadian itu yang di sana bilang mobil pulang kayak gimana. Sama saya yang kan di Madasari penduduk. Saya bilang mobil itu terasa berat. Udah biarin. Malam katanya sama ya mungkin kayak haji ustadz gitulah. Nah, dia yang penyisiran membantu dengan tim yang lain. Dia pingin ikut, ternyata yang ikut itu kakeknya, neneknya sama ibunya yang ikut. Arwahnya itu kan satu keluarga itu hilang semua. Kecuali yang bayi itu sampai sekarang selamat, hidup. Ya. Terus bapaknya selamat. Neneknya, kakeknya sama ibunya itu meninggal. Jadi ternyata yang ikut sama saya itu dia yang 3 orang ikut lagi ke pantai. Jadi dia dari awal saya berangkat sampai Banjar, pulang lagi dia ikut. Cuma pas pemberangkatan nggak ngeh gitu ya, berat mobil gitu. Enggak. Cuma mungkin karena dia pisah sama cucunya. Kalau ibunya pisah sama anaknya. Iya. Pinginnya mungkin kalau bahasa kita kita tuh harus ikut sana. Nah, pinginnya seperti itu. Cuma dengan keadaan unit nggak memungkinkan kita harus terbang ke Bandung kan. Dengan kondisi bekas sama puing-puing lah gitu. Kita pakai yang ada dulu. Soalnya bantuan keadaan udah kondusif, jadi bantuan dari pusat, dari provinsi itu udah kembali. Jadi ambulan seadanya. Udah kembali. Cuma kalau pertama kejadian banyak ambulan. Nah, itu pengalaman pertama mungkin seperti itu.
Jadi berarti kesimpulannya terasa berat itu sudah mulai nggak panik mungkin ya? Enggak. Jadi pada awalnya nggak terasa berat tuh emang lagi panik ke Banjar. Panik. Jadi pas pulang ke Pangandaran lagi ke Madasari terasa berat aneh. Berat. Terasanya gimana itu maksudnya? Dari Banjar sampai Madasari aja itu mencapai target 4 jam. Mobil berhenti itu berapa kali dinginin mesin tuh. Oh, pas kejadian itu. Pas pulangnya. Pas pulangnya. Kalau kesananya waktu menuju ke Banjarnya aman-aman aja. Harusnya emang kalau normalnya dari Banjar ke Madasari itu berapa jam? Dari Banjar ke Madasari kalau normalnya itu paling 2,5 jam. 2,5 jam? Dasar itu 4 jam? Iya, sampai 4 jam. Berarti kita berhenti di jalan aja 2 kali. Berhentinya? Dinginin mesin dulu. Berarti selisih 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti bisa dibilang tidak normal. Iya, tidak normal. Apalagi kalau di kisaran kita bawa pasien. Kita bawa pasien tuh dari daerah Pangandaran Kidul sampai Banjar itu paling 1 jam 15 menit. Oh iya, kalau bawa pasien istilahnya ngebut ya. Itu pengalaman tahun 2006. 2007 mungkin ya? 2006. 2006. Tsunami kan 2006. Iya. Terus pengalaman ya mungkin ini mah sedikit bisa dibilang lucu lah. Iya. Kita tuh habis ngerujuk pasien. Cuma kalau bahasa drivernya bukan bahasa medis ya. Iya. Takut salah soalnya kan. Nah, jadi kalau saya artikan mah itu kembar siam. Kembar siam. Nah, cuma kita proses dari Cimerak ya. Cimerak. Ada proses lahiran. Iya. Nah, ternyata di puskesmas dengan peralatan yang terbatas. Dulu itu belum ada rumah sakit di Pangandaran. Oh iya, belum ada yang sekarang itu rumah sakit ya. Ada rumah sakit. Jadi rujukan itu yang pasti ke Banjar. Ke Banjar. Kita ambil tuh jam 7:30. 7:30 malam. Ternyata kita nggak sampai ke rumah sakit Banjar, lahir di jalan di arah Putra Pinggan lah, Pangandaran sini. Oh, berarti masih dekat. Masih dekat. Lahir di sana. Pas lahir juga udah agak ganjil ya si bayi itu. Ya. Bayi kembar. Yang satunya itu organ tubuh semua udah ada. Yang satunya lagi cuma sampai apa sih? Leher. Daleman itu ada utuh, cuma nggak dibungkus. Belum ada ke bawahnya tuh. Nggak tahu belum ada, nggak tahu dia seperti itulah. Meninggal duanya. Ternyata si ibunya itu tetap harus dibawa ke Banjar. Rumah sakit dirujuk juga. Dengan membawa si bayi yang kembar itu, kita berangkat lagi ke Banjar. Datang ke Banjar, dia kiret. Keluarin sisa-sisanya, terus selang 3 jaman kita bawa pulang. Semua berarti ya? Alhamdulillah ibunya selamat. Ya. Sampai rumah, si pasien. Ya. Cerita yang bisa dibilang lucu itu pas pulang dari rumah pasien. Kita mau pulang lagi ke puskesmas kan. Kita mau pulang ke puskesmas. Pas keluar dari rumah, seharusnya kan jalan tuh turun. Ya. Baru nanjak. Posisi jalan. Posisi jalan gini ya. Ya. Kayak ini rumahnya, jalan terus turun langsung naik lagi. Anehnya kita nggak tahu itu belangkar tuh turun apa enggak kan. Sampai sebelum puskesmas kita turunin bidan dulu, mau mandi, ganti baju, langsung piket lagi. Dia niat si bidan tuh mau sterilin alat partes. Alat-alatnya. Maksudnya mau di sterilin, terus dia pakai mandi. Jadi biar nanti sampai puskesmas udah aman. Waktu mau bawa barang steril alat partes itu, si bidan itu bilang,
kenapa mobil ini kok terasa lega gitu kan. Luas ya. Luas. Ternyata belangkar yang nggak ada. Tapi pada awalnya belakang itu ada di ambulan. Di dalam. Pas udah naikin pasien, udah nurunin pasien, belangkar masuk lagi jalan. Pas di pinggir si rumah bidan itu kan ada pos kamling ya, pos ronda. Terus saya panggil, tolong bukain pintu semua. Yang belakang sama yang pinggir kanan. Ya. Karena yang pinggir kiri kan udah dibuka sama bidan mau bawa alat partes itu kan. Udah terbuka itu. Ternyata semua yang ronda itu dia bilang dikunci. Terkunci. Lalu saya pikir, saya nanya kemana coba ini jalan belangkar. Oh logikanya kalau emang si pintu ambulan itu terkunci. Terus tapi kok nggak ada di dalam iya. gitu kan. Saya bilang, nanya kemana coba jalannya. Terus saya bilang sama bidan, tolong teleponlah bidan desanya. Nanyain dipapai ke rumah si pasien, takutnya saya lupa nggak naikin. Terus orang sana bilang disuruh ojek lah, waktu itu masih ada ojek kan. Iya, masih ada. Ojek nggak ada yang mau berangkat. Kenapa tuh? Ternyata wilayah itu orang sana udah tahu tempatnya tempat angker. Oh, udah tersohor. Terus saya bilang udah besok pagi aja kalau gitu mah. Terus cerita kita sampai puskesmas, keadaan alat partes sudah steril. Langsung kita bersih-bersih, mandi dan sebagainya, kita tidur. Waktu itu pasien udah kondusif, nggak ada cara rujukan dan lain sebagainya. Pagi-pagi 4:30 bidan itu telepon. Bidan desanya. Ini belangkar udah ketemu, tapi yang nemuinnya di sekitar situ nggak ada warga yang berani. Maksudnya nggak berani gimana? Takut. Bawa belangkar itu, soalnya keadaannya itu janggal. Keadaan si belangkar itu janggal. Dia berdiri. Si belangkar itu berdiri. Ini berarti posisinya. Bukan berdiri. Maksud berdiri itu kan kalau di ambulan itu kan si kakinya lipat. Terus kan kalau turun muka langsung berdiri kan. Berdiri ya. Yang ganjilnya seharusnya kalau di turunan itu kalau mau keluar kan lewat depan. Sebentar, maksudnya? Kalau di mobil kan kita turun. Kalau keluar otomatis lewatnya ke depan kalau lagi turun. Si belangkarnya mentok ke depannya, jatuhnya. Soalnya ketemunya belangkar tuh di pas turunan, bukan pas tanjakan. Oh, berarti posisi jalan Pundunan sama tanjakan itu jauh. Ada jalan datar. Ada jembatan kan. Jadi turun, ada beberapa jembatan, baru nanjak lagi. Baru nanjak. Jadi kalau pas di tanjakan itu nggak mungkin dia nyampe ke tempat yang tengah-tengah Pundunan. Posisi belangkar itu. Jadi logikanya mungkin kalau si belangkar itu jatuh dari belakang mobil pada saat tanjak, harusnya itu belangkar ada di dekat tanjakan itu. Deket ya minimalnya kalau jauh juga lurus dia belangkar jalan mundurnya tuh lurus jatuh ya paling sampai jembatan. Enggak jauh lah gitu ya itunya. Tapi ini posisi yang ini kan posisinya di turunan, di tengah-tengah turunan dengan kondisi jalannya pakai batu putih. Belum aspal. Itu di rodanya itu nggak ada bekas kotor putih. Nggak ada. Berarti bisa dikatakan itu belangkar diam gitu ya. Nah, terus akhirnya saya suruh nyewa mobil. Pakai mobil bak diantar ke rumah ke puskesmas. Yang nganternya malam didatangan sama anak yang kembar itu yang tadi dia cerita ada yang datang.
Didatangnya gimana katanya, A? Ceritanya gitu. Kalau ceritanya nggak begitu detail sih. Cuma kan kita pas ketemunya di warung, Ya. kita mau berangkat posyandu, dia cerita, aduh, saya takut, nggak mau sekali lagi kalau disuruh bawa belangkar malamnya datang gitu. Jadi cuma cerita seperti itu doang, nggak detail. Ngeri juga ya. Cuma anehnya ya itulah. Lucu mungkin ya, Iya, lucu, ada lucu. lucunya. Cuma kan kalau diartikan itu ya mungkin keanehan mungkin ya. Iya, kalau logikanya kan harusnya itu si pintu juga kan ngunci. Nggak bisa keluar. Kalau emang udah dimasukin sama ke belangkar kan ada kuncinya, terus pintunya dikunci. Oh, posisi belangkar sama ambulan ada yang ngunci. 2 kunci kan, 1 kunci belangkar, yang satu lagi Kunci pintu. Iya ya. Ngeri teman-teman apa yang dialami sama si A. Ya, mungkin apa ya, resiko seperti itu mungkin ya. Iya. Cuma kalau ambulan di rumah sakit itu kan pisah kan, ada ambulan jenazah, Ya. ada ambulan pasien. Oh iya, kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, kalau Si A kan dinasnya di puskesmas. Di puskesmas kalau di semua puskesmas satu nggak ada ambulan. ambulan ya. Kalau di puskesmas dulu itu nggak ada mobil ambulan, Bahkan jenazah. dulu, iya disebutnya jenazah ya. Kalau sekarang mungkin udah ada yang 1 puskesmas 2, ada yang 1 puskesmas 3 gitu. Iya, iya. Kalau dulu mah 1. Itu pengalaman yang kedua ya. Iya. Nah, pengalaman yang ketiga. Stop dulu, A. Biar penasaran teman-teman di rumah. Oke. Tunggu kelanjutan ceritanya. Siap. Bagaimana cerita yang akan dibagikan. Tunggu di video selanjutnya. Maaf kalau mau ditutup. Bentar Ya, dulu ya. Ya, gimana? Mungkin kepada channel Pian yang nonton video ini, bagi teman-teman saya minta doanya untuk korban tsunami. Oh iya. Di Pangandaran tahun 2006, semoga almarhumah dan adik-adik kita yang jadi korban tsunami tahun 2006 Iya. diberi tempat surganya Allah, Amin. diterima di sisi dengan amal perbuatan yang baik. Amin. Mungkin doanya kami sangat ditunggu. Didoakan sekali. Mudah-mudahan doanya tersampaikan dan terkabul, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Cukup sekian dari kami. Tunggu part selanjutnya, cerita dari A. Hendrik akan keseruan atau keseraman yang dialaminya. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Yang belum like, terus bagikan sama teman-teman kalian supaya cerita ini tersebar luas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman. Saya Pian dan A. Henry. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.